Salam sehat dan bahagia, Gulo Klepo Official dengan bangga mempersembahkan cerita legenda Nusantara. Legenda Calon Arang, kutukan dari Girah yang mengguncang Kediri. Di balik sejarah gemilang kerajaan Kediri, tersimpan kisah kelam tentang seorang janda sakti yang menantang langit dan bumi. Namanya Calon Arang, wanita yang pernah membuat tanah Jawa bergetar karena murkanya, dan menebar kegelapan yang bahkan para dewa pun berhati-hati menatapnya. Namun, di balik sihir dan kutukan, ada hati seorang ibu yang hancur karena cinta dan kehormatan yang diinjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pecinta kisah-kisah Nusantara. Semoga hari ini membawa ketenangan, kesehatan, dan keberkahan bagi kita semua. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, agar legenda-legenda Jawa dan Bali tetap hidup di hati kita semua. Kisah ini berasal dari catatan kuno dan tutur lisan rakyat di tanah Jawa dan Bali. Dahulu, di masa pemerintahan Raja Airlangga, di sebuah desa bernama Girah, hiduplah seorang perempuan sakti bernama Calon Arang. Namanya menjadi momok di antara rakyat karena kesaktiannya dalam ilmu pangleakan, warisan hitam dari para penyembah Dewi Durga. Namun di balik kegelapan itu, tersembunyi kisah duka seorang ibu dan cinta seorang anak yang tak pernah dipahami dunia. Inilah kisah yang menuntun kita menatap sisi lain dari cahaya dan bayangan. Sebuah legenda tentang dendam, kasih, dan penyucian jiwa. Desa Girah terletak di lembah yang dikelilingi sungai dan hutan bambu. Kabut selalu turun lebih cepat di sana, seakan bumi menutup dirinya dari pandangan langit. Penduduk jarang keluar selepas senja, sebab mereka percaya udara malam di Girah membawa bisikan roh. Di antara kabut itu berdiri sebuah rumah besar dari kayu jati tua, beratap rumbia hitam, di mana setiap malam lampu minyaknya berkelip bagai mata makhluk yang tak ingin tidur. Disitulah Calon Arang tinggal, janda yang namanya menggema hingga ke istana Kediri. Calon Arang duduk bersila di ruang tengah rumahnya. Rambutnya panjang terurai sampai menyentuh lantai. Matanya tajam seperti bara dalam abu. Di depannya terhampar sesajen, bunga kenanga, darah ayam hitam, dan segelas air sungai berantas. Bibirnya berkomat kamit membaca mantra dari lontar bertulisan kuno. Tak ada yang berani mengintip ritual itu, sebab orang yang mencoba, entah menghilang, entah ditemukan tak bernyawa dengan mata terbuka memandang langit. Namun, di balik wajah menyeramkan itu, tersembunyi sisa kelembutan seorang ibu. Di kamar dalam, Ratna Manggali, putri sematawayangnya, tengah menyisir rambut panjangnya. Kecantikannya seolah menentang nasib. Kulitnya seputih melati, matanya tenang seperti air sumur tua. Namun bibirnya sering bergetar menahan rindu akan dunia luar. Ia jarang keluar rumah karena perintah ibunya. Dunia tak pernah jujur pada perempuan seperti kita. Orang-orang Girah sering berbisik tentang mereka. Itu rumah iblis perempuan, kata sebagian. Tapi putrinya secantik bidadari, balas yang lain. Namun pujian berubah jadi ejekan. Tak ada pemuda berani melamar Ratna Manggali karena takut dikutuk ibunya. Setiap kali gadis itu menatap dari jendela, ia hanya melihat punggung orang-orang menjauh, meninggalkan debu dan kesunyian. Di sanalah akar dari semua luka mulai tumbuh. Sunyi yang meneteskan racun ke dalam jiwa. Calon Arang tahu anaknya menangis diam-diam. Malam itu, ia duduk di depan tungku, menatap api yang menyala biru. Mereka menganggap aku monster, gumamnya. Tapi siapa yang menolongku saat suamiku mati ditelan perang? Api di tungku berdesir, seakan menjawab kemarahannya. Di dinding, bayangannya menari, tinggi, bengkok, seolah makhluk lain ikut mendengar keluhannya. Dalam kesunyian itu, hatinya mulai berubah dari lembut menjadi keras, dari air menjadi batu. Di luar rumah, angin malam berputar membawa suara yang tak berasal dari dunia ini. Kadang terdengar tawa, kadang tangisan. Penduduk Girah menutup pintu rapat-rapat. Anjing-anjing menggonggong ke arah hutan bambu.
tempat calon arang kerap berjalan sendirian membawa kendi tanah liat berisi darah ayam. Mereka percaya ia berbicara dengan roh leluhur kegelapan, makhluk pengikut Dewi Durga yang tinggal di antara pepohonan hitam dan batu berlumut. Suatu malam, Ratna Manggali memberanikan diri keluar, membawa bunga kenanga untuk ibunya. Tapi di jalan, ia bertemu para pemuda desa yang menertawakannya. "Anak tukang santet," salah satu berteriak. Gadis itu berlari pulang, air matanya bercampur debu. Calon arang yang melihat wajah anaknya memerah oleh tangis tak sanggup menahan amarahnya. Ia menggenggam tanah dan berbisik, "Jika dunia menolak darahku, biarlah langit pun mencium asap murkaku." Dari malam itu, udara girah berubah. Burung-burung enggan berkicau, dan embun tak lagi turun. Dari sumur terdengar suara mendesi seperti ular. Orang-orang mulai sakit tanpa sebab. Kulit mereka membiru, mata berair darah. Tak ada yang berani mendekati rumah calon arang lagi. Dan di jendela rumah itu, Ratna Manggali menatap dunia luar dengan pandangan kosong, seolah mengerti bahwa ibunya baru saja memanggil sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Langit di atas girah memerah seperti luka terbuka. Angin malam berputar membawa bau kemenyan dan bangkai. Di halaman rumahnya, calon arang berdiri tegak di bawah bulan purnama. Tubuhnya diselimuti kain hitam panjang yang berkibar seperti sayap gagak. Wajahnya kaku, namun matanya basah oleh air mata Ratna Manggali yang masih terngiang dalam hatinya. Ia tahu dunia telah menolak darahnya, dan hanya kegelapan yang kini sudi mendengarkan suaranya. Malam itu, ia berjalan ke tepi sungai berantas. Air menghitam, seolah sudah tahu niat buruk yang akan datang. Di tangannya, ia membawa sesajen, kepala kambing, bunga bangkai, dan kendi tanah liat berisi darah segar. Ia menata semuanya dalam lingkaran batu, lalu menyalakan api dengan ujung jarinya. Nyala biru menari di udara. Dari bibirnya keluar mantra tua dalam bahasa Kawi, seruan pada sang penguasa kegelapan. "Om Sang Hyang Durga Dewi, ingsun sembah, ingsun puji, rawuhna kawisesanmu." Tanah mulai bergetar. Dari air sungai muncul pusaran hitam berputar, menelan cahaya bulan. Suara jeritan terdengar dari dalam bumi, bukan suara manusia. Seekor burung gagak jatuh terbakar di udara. Calon arang menutup matanya, tangan terbuka ke langit, tubuhnya berguncang keras. Roh-roh hitam dari dasar sungai bangkit, melingkar di sekelilingnya bagai kabut hidup. Ia tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Senyum yang lebih mirip luka daripada kebahagiaan. "Bumi menertawakan air mataku," gumamnya, "maka biarlah bumi meneguk racunku." Ia menjentikan jari ke tanah. Seketika, nyala api berubah menjadi kabut hitam yang menjalar ke udara. Kabut itu menyebar ke sawah, ke hutan, ke rumah-rumah penduduk. Dalam semalam, girah yang damai berubah menjadi medan sunyi. Anak-anak demam tinggi, orang tua muntah darah, sapi mati tanpa sebab. Sungai menjadi gelap seperti tinta, dan matahari tak lagi menembus awan selama berhari-hari. Para pendeta dan rakyat berdoa tanpa hasil. Mereka membawa dupa, membaca mantra penolak bala. Namun setiap suara doa lenyap tertelan kabut. Di pasar Kediri, tubuh-tubuh tergeletak seperti daun layu, dan suara gamelan tak lagi berbunyi. Di malam hari, terdengar tangisan panjang dari arah girah, membuat semua orang menutup telinga dan menyalakan obor di depan rumah. Mereka percaya suara itu adalah ratapan arwah yang dikirim calon arang untuk menjemput jiwa. Ratna Manggali terbangun di malam itu. Ia bermimpi melihat ibunya menari di lingkaran api. Ketika ia keluar dari kamarnya, calon arang sedang berlutut di altar batu. Tubuhnya dikelilingi api yang tidak membakar kulitnya. Wajahnya berubah, mata merah, taring kecil tumbuh di sudut bibir. "Ibu!" Ratna menjerit, tapi calon arang hanya menatapnya dengan mata tanpa cahaya dan berkata, "Anakku, dunia telah memilih, dan aku pun telah memilih." Di luar rumah, badai datang tanpa hujan. Petir menyambar pohon beringin, namun tak menyentuh rumah calon arang. Warga girah melihat dari jauh. Wajah mereka pucat. Mereka tahu bencana yang melanda bukan dari langit, tapi dari hati manusia. Seorang dukun tua berbisik. Ia memanggil Durga.
dan Durga telah menjawab. Keesokan harinya, seluruh desa mengungsi ke arah Kediri, meninggalkan rumah-rumah yang dipenuhi bau kematian. Namun calon arang tidak peduli. Ia berjalan di antara kabut, tubuhnya melayang perlahan tanpa menjejak tanah. Di tangannya, api menari tanpa asap. Setiap langkahnya membuat tanah menjadi kering dan retak. Di kejauhan, terdengar suara Ratna Manggali memanggilnya, namun ia tak menoleh. Dalam dirinya, sudah tak ada yang tersisa selain murka dan rasa kehilangan yang tak termaafkan. Kabut maut dari Girah telah menjalar hingga ke Kediri. Burung-burung enggan terbang, dan pasar kerajaan sepi laksana makam terbuka. Rakyat jatuh sakit tanpa sebab. Kulit mereka pucat, mata membiru, dan tubuh mengeras sebelum fajar. Di istana, gamelan tak lagi berbunyi, bendera-bendera kerajaan jatuh layu oleh angin. Raja Airlangga duduk di singgasana batu andesitnya, memandangi obor yang nyalanya gemetar, seperti napas terakhir dari sebuah kerajaan yang sedang sekarat. Berapa banyak rakyat yang sudah mati? Patih? Suara raja lirih tapi bergetar. 6.000 jiwa, paduka dan terus bertambah. Airlangga menatap langit-langit istana, di mana laba-laba membuat sarang di antara ukiran kayu. Ia tahu wabah ini bukan dari dunia fana. Siapa yang berani menantang kedamaian Kediri? Tanyanya. Para penasehat saling berpandangan, tak seorang pun berani menyebut nama calon arang, karena bahkan menyebutnya bisa mendatangkan nasib buruk. Ketika keheningan menelan ruangan, terdengar suara langkah pelan dari arah pintu gerbang istana. Seorang lelaki tua berselendang putih masuk sambil membawa tongkat kayu naga. Matanya jernih, tapi tajam seperti bilah keris. Ia menunduk hormat di hadapan sang raja. "Daulat, paduka Airlangga," katanya pelan. "Hamba adalah Empu Baradah dari Lemah Tulis, datang membawa pesan dari alam sunyi." Airlangga menatap resi itu, seolah melihat secercah harapan dalam gelap. "Apakah engkau tahu penyebab penderitaan ini, Empu?" Empu Baradah menutup mata sejenak, lalu menjawab lirih, "Kejahatan yang lahir dari rasa sakit tidak dapat dipadamkan oleh pedang, hanya oleh kasih dan kebijaksanaan. Yang paduka hadapi bukan iblis, melainkan hati manusia yang hancur." Raja terdiam lama. Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam daripada 1000 tombak perang. Malamnya, di taman belakang istana, Raja Airlangga berjalan sendiri di antara pepohonan Kamboja. Ia memikirkan kata-kata sang resi. Jika kejahatan lahir dari luka, gumamnya, maka siapa yang pertama melukai? Dari kejauhan, terlihat obor menyala di pinggir hutan, tanda orang-orang yang membakar mayat tanpa henti. Raja menutup matanya dan berdoa kepada Sang Hyang Widi, memohon petunjuk agar bisa menyelamatkan rakyatnya tanpa menumpahkan darah lagi. Sementara itu, Empu Baradah bermeditasi di tepian sungai Berantas, tempat air berputar menghitam. Di tangannya, ia memegang kendi kecil berisi air suci dari Gunung Penanggungan. Mantranya lirih, tapi menggema di udara, seolah batu-batu ikut mendengarkan. Dalam bayangan air, ia melihat wajah seorang perempuan. Mata merah menyala, rambut panjang menutupi bahu, dan di belakangnya ribuan arwah bergentayangan. "Dewi Durga sudah dibangunkan," desis Empu Baradah. "Tapi bahkan kegelapan pun bisa tunduk bila disentuh kasih." Ia membuka matanya, menatap aliran sungai, lalu menorehkan mantra di udara dengan ujung jarinya. Angin berhenti, waktu seolah menahan napas. Ia tahu apa yang harus dilakukan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Malam itu juga, ia memutuskan, ia akan mengutus seseorang untuk mendekati calon arang bukan dengan senjata, tapi dengan cinta. Keesokan harinya, di aula istana, Empu Baradah kembali menemui Airlangga. "Tuanku," katanya dengan suara mantap, "izinkan hamba menempuh jalan yang tidak ditempuh prajurit." Raja bertanya, "Jalan apa itu?" "Jalan kasih. Hamba akan mengutus seseorang mendekati putri calon arang, Ratna Manggali. Dari hatinya, kita akan membuka hati ibunya." Airlangga menatapnya, lalu menunduk. "Jika ini kehendak para dewa, maka aku restui." Maka, malam itu, di bawah bintang yang redup, Empu Baradah menatap ke arah Girah.
Ia tahu medan itu bukan sekadar tanah penuh sihir, melainkan medan batin antara kasih dan dendam. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Sang Hyang Jagatnata, semoga terang mampu menembus kabut yang diciptakan oleh luka." Malam menua di lereng Gunung Penanggungan. Kabut bergulung di antara pohon beringin tua, dan suara gongga lawang terdengar jauh dari arah timur. Di puncak sunyi itu, Empu Baradah duduk bersila. Tubuhnya memancarkan cahaya samar seperti sinar minyak dari pelita. Dalam diamnya, ia mendengar rintihan bumi, tangisan para ibu, doa anak-anak yang kehilangan, dan jerit rakyat Kediri yang ditelan wabah gelap. Ia membuka mata perlahan. Di depan dirinya, terukir lingkaran dari bunga cempaka putih dan dupa menebar asap tipis. Tangannya terangkat, menggambar simbol di udara. Aksara suci, Om Kra, mengapung di depan dada, berputar dengan cahaya emas. Ia berbisik lirih, "Wahai Sang Hyang Jagatnata, beri petunjuk pada hambamu untuk menuntun yang sesat bukan dengan pedang, melainkan dengan welas asih." Dalam kesunyian itu, terdengar langkah ringan mendekat. Dari balik kabut muncullah Empu Bahula, pemuda tampan, berjubah putih, membawa kendi air suci. Ia menunduk hormat di hadapan ayahnya. "Guru sekaligus ayahku," ucapnya lembut, "dunia menanti perintahmu. Aku siap, meski nyawaku taruhannya." Empu Baradah menatapnya lama, seolah menimbang antara kasih seorang ayah dan tanggung jawab seorang guru. "Anakku, calon arang bukan sekadar musuh. Ia adalah jiwa yang tersesat dalam gelap. Kau harus mendekatinya bukan dengan amarah, tapi cinta. Menikahlah dengan putrinya, Ratna Manggali," ujar sang resi dengan suara rendah namun tegas. "Melalui kasih, kau akan menembus dinding kemarahan ibunya. Bila cinta menyentuh rumahnya, mungkin terang bisa menemukan jalan ke dalam hati yang gelap." Bahula menatap langit, di mana bintang-bintang tampak seperti mata para dewa. "Jika itu jalan Dharma, aku akan menjalaninya." Esoknya, ia turun dari gunung membawa persembahan, emas, kain sutra, dan kendi berisi air pangruat dari mata air suci Jolotundo. Di sepanjang jalan, daun-daun kering berputar mengikuti langkahnya seolah semesta tahu perjalanan ini bukan sekadar lamaran, tapi misi penebusan. Sementara itu, di Girah, calon arang bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat seekor ular raksasa menggeliat di Sungai Brantas, dan dari sisiknya tumbuh bunga teratai merah. Suara Dewi Durga berbisik dari balik kabut, "Akan datang cahaya ke rumahmu, tapi di dalamnya tersembunyi ujung takdir." Ia terbangun dengan napas tersengal, rambutnya basah oleh keringat. Di kejauhan, gong gamelan terdengar sayup, menandakan fajar menembus kelam. Hari itu juga, Empu Bahula datang membawa rombongan kecil ke rumah calon arang. Desa Girah sunyi. Burung enggan berkicau, udara berat seperti menahan napas. Saat pintu kayu terbuka, aroma dupa dan darah ayam menyergap. Namun di dalam, Ratna Manggali berdiri, wajahnya ayu, matanya lembut seperti embun di dedaunan pagi. Bahula menunduk hormat, "Aku datang bukan untuk menantang, tapi untuk mencinta." Calon arang menatap Bahula lama. Ia merasakan sesuatu yang asing, kedamaian yang telah lama hilang. "Kau berani datang ke rumah ini tanpa takut?" tanya sang janda dengan senyum samar. Bahula menjawab pelan, "Aku tak datang dengan pedang, tapi dengan niat baik." Ia tersenyum, lalu menatap putrinya. "Jika demikian, biarlah dunia tahu bahwa malam ini Girah bukan lagi tempat kutuk, melainkan tempat cinta." Malam itu, pesta besar digelar. Gamelan berbunyi, tari-tarian penari perempuan berpakaian prada menari di bawah lampion. Namun di antara tawa dan bunga, Empu Baradah di kejauhan menatap langit dengan hati cemas. Ia tahu, cinta sering menjadi jembatan antara dua dunia, tapi juga jurang antara terang dan gelap. Dan di balik riuh gamelan itu, angin membawa suara samar, bisikan yang hanya didengar para arwah. Cinta adalah api suci. Jika membakar dalam dharma, ia menerangi. Jika membakar dalam pamrih, ia memusnahkan. Malam di Girah turun seperti tirai hitam. Hujan rintik jatuh di atap ilalang, menimbulkan irama murung yang seolah mengabarkan sesuatu dari langit.
Ratna Manggali tertidur di pelukan suaminya. Empu Bahula tanpa tahu bahwa di dada sang pria berkecamuk dilema antara cinta dan tugas. Di altar kecil, obor berkedip-kedip di depan kitab lontar yang disembunyikan calon arang. Lontar pangruat jagat, sumber dari segala pangleakan. Ketika malam semakin dalam, Bahula berdiri pelan, langkahnya ringan seperti bayangan. Ia menatap wajah Ratna Manggali sekali lagi. Lembut, tenang, suci. Ampunilah aku, wahai cahaya yang tak tahu gelap, bisiknya lirih. Lalu ia menuju altar batu, membuka kain penutup kitab itu. Dari dalam, aroma dupa bercampur darah kering menyeruak. Tulisan kuno berkilau samar, seakan hidup. Tiba-tiba, udara menjadi dingin. Lampu minyak padam. Dari pojok ruangan, suara wanita tua terdengar, rendah tapi tajam seperti pisau. Kau pikir rahasia alam bisa dicuri tanpa seizin penjaganya? Calon arang berdiri di ambang pintu. Rambutnya terurai liar. Mata menyala seperti bara. Kain hitam berlumur tanah dan abu. Wajahnya bukan lagi manusia, melainkan wajah iblis yang tersingkir dari surga. Bahula memejamkan mata, mencoba menahan getar takut yang naik ke tenggorokan. Aku tidak berniat mencuri, Ibu. Aku hanya ingin dunia berhenti menangis. Tapi calon arang tertawa. Suara tawanya bergema seperti ribuan gong yang pecah di udara. Dunia selalu menangis. Anak muda, air mata adalah bahan bakar bagi doa dan kutukanku. Ia mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul asap hitam, menjelma menjadi ribuan bayangan, wajah-wajah tanpa mata menjerit dari lubang kegelapan. Di luar rumah, langit retak oleh petir. Dari kejauhan, Empu Baradah merasakan getaran besar itu. Ia berdiri di puncak bukit, tongkatnya bersinar biru pucat. Ia tahu saatnya telah tiba. Dengan langkah cepat, ia turun menembus hujan, melafalkan mantra pengikat. Aji Pancabayu, Pancasari, Sang Hyang Agni Muruk Ing Salira, Wening Rahayu Jagat Kabeh. Angin berputar, api menyala dari tanah, dan bumi bergetar. Pertempuran pun pecah. Calon arang melompat ke udara, tubuhnya berubah menjadi rangda. Sosok raksasa berambut api, lidahnya panjang menjulur, taring berkilau seperti besi merah. Ia mengeluarkan mantra. Sang Hyang Kalaratri, buka lawang langit, atur baladurgama, dadia gening gegirisi. Langit memerah, dan kilatan api jatuh menghujam tanah seperti hujan besi. Empu Baradah menangkis dengan cahaya putih yang menyilaukan. Kegelapan lahir dari kesedihanmu, wahai calon arang. Tapi aku datang bukan untuk menghukum, melainkan memurnikan. Ia memutar tongkatnya, menciptakan lingkaran cahaya suci. Dari pusaran itu keluar nyala biru muda, menelan asap hitam yang melayang. Namun calon arang tertawa lagi. Kau pikir cinta bisa memadamkan luka 1000 tahun? Tubuhnya meledak dalam semburan api, membentuk sayap besar dari kabut dan bara. Tapi di saat itu, Ratna Manggali berlari keluar dari rumah, menangis. Ibu, hentikan. Lihat aku, bukan dendammu. Suara itu menembus badai, mengguncang hati sang ibu. Calon arang menatap anaknya lama, lalu memejamkan mata. Andai dunia tak pernah menertawakan kita, bisiknya lirih. Tapi di saat itu, cahaya Empu Baradah menyelimuti tubuhnya. Mantra terakhir bergema di udara. Sang Hyang Pangruat Jagat, Sueninga, Paring Rahayu. Cahaya putih membakar sosok Rangda hingga sirna. Dari tubuh yang terbakar itu, hanya tersisa abu yang berterbangan seperti bunga Kamboja jatuh. Dan malam pun tenang kembali. Hujan berhenti. Dari langit, sinar matahari pertama menembus awan kelabu. Di tanah basah, abu calon arang bercampur dengan bunga-bunga persembahan. Di udara, hanya terdengar bisikan samar. Kasih adalah kutukan yang disalahpahami. Ratna Manggali berlutut di sisi abu itu. Matanya bengkak, tapi tidak ada lagi ketakutan. Hanya kerinduan yang mendalam, seperti laut yang kehilangan pantainya. Ia mengusap abu itu dengan kedua tangannya, lalu menatap langit. Ibu, jika kasihmu menimbulkan murka,
Biarlah aku yang memohonkan ampun untukmu, katanya lirih. Dari kejauhan, Empu Baradah datang perlahan. Langkahnya seperti bayangan angin. Jubah putihnya basah, namun auranya bersinar tenang. Ia menatap Ratna Manggali dengan mata penuh welas asih. Tak ada jiwa yang benar-benar hilang, ujarnya, hanya yang tersesat oleh luka. Ratna Manggali menangis, tapi kali ini bukan karena duka, melainkan karena pengertian. Empu Baradah menancapkan tongkat bambunya ke tanah. Ia menutup mata dan mulai melantunkan mantra penyucian. Aji Pangruat Jagat, Padangnya Wiji, Peteng Sirna, Mugi Kabeh Suci. Udara bergetar, dan dari tanah, keluar sinar lembut berwarna keemasan, melingkari abu calon arang. Di antara cahaya itu, sekelebat wajah wanita tua tersenyum damai, lalu perlahan larut ke udara, seperti embun yang berulang pada pagi. Langit seolah ikut berdoa. Awan terbelah, dan burung-burung keluar dari persembunyiannya. Hujan berhenti sepenuhnya, menyisakan kilau air di daun pisang dan rumput. Suara gemericik sungai berantas terdengar kembali, jernih seperti kaca yang baru dibasuh. Di sekeliling desa, orang-orang mulai keluar dari rumah, menatap langit dengan rasa lega bercampur haru. Raja Airlangga datang bersama para patihnya. Ia menunduk pada Empu Baradah, lalu berkata, Kediri telah bebas dari kegelapan, bukan karena perang, tapi karena pengampunan. Empu Baradah hanya tersenyum, memandang sisa abu di tanah. Setiap kebencian yang dimulai dari cinta, hanya bisa diakhiri dengan kasih, ujarnya. Ratna Manggali berdiri perlahan. Ia menatap ke arah timur, di mana matahari mulai naik sempurna. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga nama ibunya, bukan sebagai penyihir, melainkan sebagai manusia yang mencintai terlalu dalam. Sejak hari itu, Girah tak lagi dikenal sebagai tanah kutukan, melainkan tanah penyucian. Setiap tahun, penduduk menyalakan dupa dan menabur bunga di Sungai Berantas untuk mengenang calon arang, bukan dengan takut, tapi dengan doa. Mereka percaya, roh wanita itu kini menjaga keseimbangan antara gelap dan terang. Dan dari kabut lembah, suara lembut seperti nyanyian angin berkata, cinta yang lahir dari luka bisa membakar dunia, tapi juga bisa meneranginya jika kita belajar untuk memaafkan. Legenda calon arang bukan kisah tentang sihir semata, melainkan cermin kehidupan tentang luka yang tidak disembuhkan akan menjadi kutukan bagi diri sendiri dan dunia. Ia mengajarkan bahwa kebencian adalah bayangan dari cinta yang tidak diterima, dan bahwa pengampunan bukan kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi. Dalam kehidupan modern, kita sering menjadi seperti calon arang, mencintai, tapi takut disakiti. Namun hanya dengan memahami dan melepaskan, kita benar-benar bebas. Karena karma bukan balasan, melainkan keseimbangan. Dan setiap jiwa, seberapa gelap pun jalannya, selalu punya kesempatan untuk menemukan cahaya pulang. Terima kasih telah mengikuti kisah legenda calon arang hingga akhir. Semoga kisah ini menanamkan cinta dan hormat kepada alam serta leluhur kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kisah-kisah sakral Nusantara ini terus hidup untuk generasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.